Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Untuk kinematika gerak lurus, baik kita belajar tentang yang namanya gerak pada benda yang bergerak lurus. Jika satu benda dikatakan bergerak, ya, itu kedudukannya itu berubah dari satu ke kedudukan yang lain. Nah, elemen yang mempelajari gerak ini itu dinamakan dengan kinematika. Ya, gerak lurus disebut juga dengan gerak satu dimensi. Diingat, gerak satu dimensi. Nah, di sini ada beberapa yang bergerak, ya, kita lihat di sini. Sebuah kucing bisa bergerak, ya, dari bawah sini dia menuju ke atas. Dia mengalami yang namanya perpindahan posisi. Maka kucing dinamakan melakukan yang namanya kinematika. Seperti halnya tadi ada anjing yang bergerak, ya, kita lihat, sama macan ini juga mengalami yang namanya kinematika atau gerak. Jadi karena dia pindah posisi. Nah, seperti ini. Nah, kupu-kupu ini juga mengalami gerak. Burung hitam ini juga mengalami gerak. Sedangkan di sini burung putih dia bergerak tapi hanya di posisi saja, jadi dia dikatakan tidak bergerak. Sedangkan kucing ini juga dia di sini meskipun dia bergerak seperti ini tapi dia tidak melakukan perpindahan posisi, maka dia dinyatakan tidak bergerak. Nah, seperti halnya kupu-kupu di sini juga. Nah, jadi kalian tahu definisi gerak itu yang bagaimana. Untuk gerak sendiri, kita nyatakan yang namanya perpindahan yang merupakan besaran vektor. Ya, perpindahan atau besaran vektor di sini, dia mempunyai yang namanya besar dan arah. Jadi, misalkan ada benda di A, mengalami perpindahan ke B. Nah, dia pindah posisi ke B dengan jarak dari X1 ke X2. Maka perpindahannya, besarannya adalah delta X sama dengan X2 min X1. Nah, sebagai catatan, perbedaannya dengan perpindahan jarak, kalau perpindahan merupakan besaran vektor, sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Nah, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda, misalkan ya dari A ke B ini jaraknya 5 meter, maka perpindahannya adalah 5 meter. Nah, jika ditanya dari A dia pergi ke B, kemudian balik lagi ke A, maka jarak yang ditempuh oleh A ini adalah berarti ditambah 5, ditambah 5, berarti 10. Jadi beda. Nah, tapi kalau dari A ke B ke A lagi, dia tetap di tempat sini lagi kan. Dari rumah pergi ke kantor, balik lagi ke rumah, dia tetap di rumah lagi. Berarti perpindahannya tidak ada, dianggap dia adalah 0. Seperti itu. Yang dilihat kedudukan awal dan kedudukan akhir saja. Oke. Untuk kecepatan, itu juga merupakan besaran vektor, di mana sebuah kecepatan itu adalah perpindahan, ya, benda yang mengalami perpindahan persatuan waktu atau delta T. Diingat, satuan dari perpindahan itu adalah meter, ya. Sedangkan satuan waktu adalah sekon. Nah, jadi harus dipahami di sini. Misalkan ada mobil ini, ya, yang bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, perpindahan mobil ini mengalami yang namanya kecepatan rata-rata, di mana kecepatannya, ya, bila dari X1 ini, ya, jarak 1 ke jarak 2 itu sejauh X1 dengan waktu T1, sedangkan dari posisi X1 ke sini itu dinyatakan dengan jaraknya S2 dan waktunya T2. Maka untuk kecepatan rata-ratanya kita tuliskan di sini, ya. V rata-rata sama dengan X2 min X1. Jadi jarak X2 dikurangi X1 dibagi dengan T2 min T1. Jadi delta X per delta T. Maka satuan dari kecepatan adalah meter per, ya,
sekon. Nah, jadi lintasannya kalau kita lihat di sini dari posisi X1 T1 ini ya, pada waktu X2 posisinya berada di sini. Nah, maka untuk V rata-rata itu merupakan kemiringan garis yang hubungan antara X1 dan X2. Oke. Nah, sedangkan yang merupakan besaran skalar, tadi kecepatan vektor, kalau skalar itu kelajuan, bahasa istilahnya ya. Nah, bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, ya, di sini yang dipakai jarak, bukan perpindahan lagi. Jadi jarak yang total yang ditempuh seperti tadi, contoh yang si A pindah ke B, kemudian ke A lagi, jarak yang total yang ditemukan 10 ya, misalkan 10 meter. Waktu yang ditempuh misalkan 2 menit, berarti di sini dibagi dengan 2. Lah, menit, kalau saya bilang menit, berarti harus diubah menjadi sekon. Nah, 2 menit dikalikan 60 sekon. Berarti berapa? 10 dibagi 100, 20. Ada 0 dan 0 kita coret, 1/12. Nah, satuannya apa, Bu? Sama ya, meter per sekon. Jadi satuan kecepatan dan kelajuan itu sama. Kalau kecepatan merupakan besaran vektor, pakainya adalah perpindahan, tapi kalau kelajuan dia pakainya jarak ya. Dan satuannya itu sama, meter per sekon. Kalau kelajuan adalah skalar, diingat-ingat. Nah, untuk selanjutnya adalah percepatan. Di sini untuk percepatan rata-rata merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi kita rumuskan delta V per delta T. Untuk satuannya itu adalah karena delta V meter per sekon dibagi sekon, sekonnya jadi 2, maka menjadi meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Untuk gerak lurus, nah ini GLB ya, gerak lurus beraturan. Berarti dia continue berjalannya seperti itu, seperti yang kita lihat ya. Nah, maka dari grafik jaraknya ya terhadap waktu dia linear. Namanya beraturan. Untuk kecepatannya pun dia stabil, tidak berubah. Dari 10 terus sampai akhir. Untuk percepatannya, nah, percepatan pada GLB dianggap nilainya adalah 0 karena tidak ada perubahan kecepatan di sini. Nah, oke, selanjutnya adalah di sini untuk persamaan GLB atau gerak lurus beraturan. Ya, bila mobil dengan kecepatan V melakukan perjalanan ya sejauh X, biasanya untuk perpindahan itu X, kalau jarak itu S. Ini dianggap X sama dengan S ya, melakukan perpindahan adalah waktu T. Nah, maka di sini kita nyatakan untuk persamaan GLB, jadi grafiknya bentuknya seperti ini ya. Ini T terhadap V ya. Kemudian nah, di bawah ini maka luas di sini panjang kali lebar itu merupakan jaraknya. Jadi kalau kita rumus tadi kan V sama dengan S per T ya, berarti S sama dengan atau X sama dengan V kali T. Kan panjang kali lebar, ingat-ingat. Ya, jadi untuk menghitung jarak atau perpindahan benda ya di sini maka seperti panjang kali lebar, panjangnya dia V, lebarnya panjangnya T ya bolak-balik samalah. Jadi rumus yang dipakai adalah ini. Ini namanya penurunan rumus ya. Dan X ada perpindahan, satuannya diingat-ingat meter. Untuk kecepatan berarti meter per sekon. Untuk T sendiri satuannya sekon. Nah, dari sini juga didapatkan rumus T-nya adalah S dibagi V. Jadi jarak dibagi kecepatan atau perpindahan dibagi dengan kecepatan. Sekarang ke GLBB. Bedanya apa dengan yang GLB? Kalau tadi dia kan tidak kecepatannya stabil ya. Kalau ini gerak lurus berubah tapi beraturan. Nah, di sini gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan yang tetap. Nah, kalau tadi percepatannya dia 0 karena tidak ada perubahan kecepatan, yang sini yang tetap, yang tadi kecepatan yang tetap, sekarang yang tetap adalah percepatannya ya, yang konstan.
Oke. Nah, di sini kita lihat, dari pada waktu dia di posisi ini, mobilnya dipercepat. Nah, seperti itu. Maka besar percepatan bisa dinyatakan dengan besar perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Ya, sama ya. Untuk di sini karena tadi ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita menggunakan kecepatan akhir itu VT, sedangkan final ada kecepatan awal. Nah, rumus yang dipakai untuk LBB ya, itu VT sama dengan, jadi kecepatan akhir berapa? Itu adalah V0 ditambah A kali T. Jadi percepatannya dikalikan dengan waktu. Ya, diingat-ingat VT sama dengan V0 plus AT atau VT Void. Ya. Percepatan di sini ada dua macam, ya. Bila A-nya positif, ya, percepatannya, maka A-nya itu lebih dari 0, ya. Jika negatif, itu A-nya kurang dari 0. Ya, mengalami yang namanya perlambatan. Oke, secara grafik bisa dituliskan di sini hubungan T dengan V itu dia seperti ini tadi ya. Dia linear mengalami perubahan kecepatan. Maka untuk grafik A-nya tadi dinyatakan bahwa dia konstan, maka dia stabil ya, tetap ya. Sedangkan grafik antara S sama T jaraknya sama T sama kayak V sama T ya. Ada perubahan linear. Oke. Ya, dari grafik VT tadi kita bisa lihat ada di sini berarti jarak yang ditempuh ya. S sama dengan luas grafik VT, S-nya juga luas trapesium grafik VT. Nah, maka di sini kita bisa lihat yang diwarnai abu-abu. Di sini S sama dengan jumlah garis sejajar kali setengah tinggi. Nah, di sini ya. Nah, maka kita nyatakan bahwa S-nya itu adalah V0 plus VT. Ya, V0 plus VT pada kecepatan akhirnya ditambahkan, kemudian dikalikan dengan setengah kali T waktunya. Ya, time-nya. Jadi V0 plus VT kali setengah T ya. Nah, sehingga kita turunkan rumusnya V0 sama dengan V0. Kita masukkan ya, VT kan V0 plus AT tadi di rumus yang sebelumnya. Kita masukkan sama dengan V0 plus AT kali setengah T. Maka ini V0 tambah V0 sama dengan 2 V0 ditambah AT kali setengah T. Ya, ini masing-masing dikalikan. 2 V0 kali setengah T, 2 kali setengah hilang ya. Ini 2 kali setengah V0T ya, dikalikan ini juga setengah ATT, T-nya ada 2 berarti. Nah, dari sini maka kita hasilkan untuk S sama dengan V0T ini hilang ya, saling menghilangkan. V0T plus setengah, karena T-nya double maka kita pakai kuadrat. V0T plus setengah AT kuadrat. Oke. Untuk selanjutnya dari yang VT sama dengan V0 plus AT, kemudian kita dapatkan penurunan rumus seperti ini ya. Ya, VT min V0 ya dipindah ke sini sama dengan AT, maka didapatkan T-nya, rumus T-nya sama dengan VT min V0 bagi A. Nah, ini kan pindah ruas jadi bagi. Ini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Kalau kita masukkan ke dalam rumus yang kedua tadi, untuk jaraknya, berpindahnya, maka di sini T-nya kita ganti ya. Di substitusi kita dapatkan seperti ini. T-nya kita ganti semua, VT min V0 bagi A. Ya, semuanya. Kemudian kita kalikan di sini V0 VT min V0 kuadrat bagi A plus setengah
ya, setengah berarti ini duanya ditaruh di bawah setengah. Ini VT kuadrat, masih ingat ya, VT min V0 kuadrat, berarti tulisnya kan gini, VT min V0 dikalikan VT min V0, ya kan? Ini kali ini VT kuadrat, kemudian ini kali ini min V0 VT, dan ini min V0 VT, berarti kan 2 ya, min 2 VT V0, min kali min ketemunya plus V0 kuadrat. Oke, bisa ya. Kemudian 2 V0 VT, maka bisa 2 V0 VT, Bu. Nah, di sini ada 2 V0 VT, ya kan? Plus ketemu min jadinya min, tetap ya. Ini kan dia apa istilahnya 2 VT, bentar ini. Dari sini ya V0 VT, min V0 kita samakan, kita samakan penyebutnya dulu. Ini A, ini 2A, maka kita samakan 2A, berarti ini dikalikan dengan 2 semuanya. 2 V0 VT min 2 V0 kuadrat, oke ya, plus VT kuadrat min 2 VT V0 plus V0 kuadrat. Dari sini kita dapatkan 2 V0 VT min 2 VT V0 kan sama aja, hilang ya karena dikurangi. Nah ini min 2 V0 kuadrat plus V0 kuadrat jadinya min 1 ya kan. Min 2 plus 1 sama min 1, min V0 kuadrat plus VT kuadrat per 2A. Nah, karena negatifnya di depan, kita balik aja positif yang di depan ya. VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2A. Nah, kita dapatkan rumus S selanjutnya. Jadi bisa pakai yang rumus ini, bisa juga pakai yang rumus ini. Ya, jika diketahui, tidak, ini kan diketahui time-nya ya, ada time-nya, ini tidak diketahui time-nya. Oke. Nah, sehingga kita jika ini kita pindah ruaskan jadi 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, dari sini juga kita dapatkan nilai VT kuadrat. Nah, jadi mau pakai rumus yang mana sama aja. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini pindah ruas jadi plus ya. Nah, V0 kuadrat plus 2AS. Oke. Nah, dari persamaan GLBB tadi yang kita turunkan rumus-rumusnya, kita dapatkan untuk rumus pertama VT sama dengan V0 plus AT, kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan benda, S perpindahan benda, dan T adalah waktu. Diingat-ingat satuan yang dipakai ini ya. Oke, gerak vertikal sekarang. Gerak vertikal di sini merupakan gerak ya pada arah sumbu vertikal, ya termasuk juga pada GLBB. Gerak vertikal ini bisa arah ke bawah, bisa ke atas. Kalau ke bawah kita nyatakan dengan GJB atau gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah atau VB. Dan kalau ke atas hanya satu, yaitu gerak vertikal ke atas. Di sini gerak jatuh bebas merupakan gerak yang dipengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya itu sama dengan dianggap 0. Ya, di sini ya. Ciri-ciri GJB itu ini. V0-nya tidak ada. A-nya percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya adalah 9,8 ya, meter per sekon kuadrat. Atau biasanya kalau ada yang menggunakan biasanya pakai 10 Bu. Ya enggak apa-apa, 10 ya. Jadi mana S-nya tuh sama dengan H. Jadi ketinggian itu merupakan jaraknya kan dia jatuhnya ke bawah. Jadi pakainya tinggi. Nah, rumus GJB itu kita nyatakan dengan VT sama dengan GT. H ketinggiannya sama setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Ini rumus-rumusnya. Untuk satuan sama aja, berarti ini meter, G-nya meter per sekon kuadrat, VT itu meter per sekon, ya T-nya sekon, sama aja. Oke.
Nah, gerak vertikal ke bawah ini juga sama, ya. Nah, gerak di sini, gerak suku benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi yang GVB, gerak vertikal ke bawah ini mempunyai kecepatan awal, jadi ada nilainya. Nah, yang ini sama, ini juga sama dengan gerak jatuh bebas tadi. Jadi rumus GVB itu hampir sama dengan rumus GLBB tadi ya. Jadi VT sama dengan V0 plus GT, hanya sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ingat-ingat rumusnya. Oke. Nah, kalau gerak vertikal ke atas, ini juga sama, V0-nya tidak sama dengan 0. Jadi ada kecepatan awalnya dan geraknya diperlambat. Ya. Ini yang geraknya dilemparkan ke atas dengan sengaja. Nah, rumusnya dipakai karena dia ke atas, maka melawan gravitasi jadinya min G. Ya. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini juga sama rumusnya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G. Oke. Yang diperhatikan dalam gerak vertikal ke atas, ini kecepatan benda saat hanya maksimum, ya ketinggian maksimum, maka VT-nya dianggap sama dengan 0, kecepatan akhirnya. Ya, pada waktu dia dilempar ke atas ya. Nah, ini benda naik. Ya, pada waktu benda naik ke atas, dia melawan gravitasi maka min G, sedangkan ke bawah dia lebih cepat. Nah, di sini VT-nya 0, kalau ini jadinya V0 habis dilemparkan ke atas, otomatis sebenarnya kan jatuh bebas ke bawah, maka V0-nya dianggap 0 pada saat dia turun. Nah, seperti itu. Dan dia dipengaruhi yang namanya gravitasi, maka dia gravitasinya plus. Nah, seperti itu. Maka di sini dirumuskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH max pada maksimum ya. Karena VT-nya dianggap 0, maka V0 kuadrat plus 2GH max, H max-nya kita nyatakan dengan V0 kuadrat, ya kecepatan awal saat dilemparkan, kuadrat dibagi dengan 2G, ya 2 kali gravitasi. Kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama, itu di sini V saat naik, V saat turun. Ini prinsipnya pakai vertikal ke atas, ini jatuh bebas. Rumus yang dipakai pun sama, cuma bedanya pakainya negatif sama positif. Nah, di sini untuk sifat simetris gerak vertikal dianggap V0 itu sama dengan VT. Ya, pada saat tinggi ya kan dilemparkan ke atas, kemudian dia jatuh lagi. Jadi berbalik saat V0 itu VT, di sini VT, di sini V0. Nah, seperti itu. Lama benda di udara, ya pada saat dia dilempar ke atas, di sini berapa lama sih saat kita lempar ke atas benda itu berada di atas? Nah, kita nyatakan dengan ini. Ya, berapa lama? V0 dibagi dengan G. Untuk gerak vertikal ke atas ya. Pada waktu turun juga sama. V0 plus G ya. Sifat simetris gerak vertikal. Di sini T totalnya sama dengan T naik ditambah dengan T turun. Ya, jadi VT dianggap V0. Jadi diingat-ingat ya. V0-nya ikut V0-nya pada waktu dilemparkan ke atas ya. V0-nya miliknya V0 vertikal ke atas, bukan V0 gerak jatuh bebas ya. Oke, jadi total T ya, lama benda berada di atas itu adalah 2 V0 dibagi dengan G. Ingat-ingat waktunya satuannya sekon.